Oke, di video kedua di chapter yang kedua ini kita masuk ke materi install WordPress-nya ya. Jadi teman-teman silahkan buka dulu local WP-nya. Setelah terbuka akan tampil seperti ini ya, dan klik aja create a new site. Nah kemudian pilih yang ini ya, karena kalau yang ini yang create from a blueprint ini website ini nantinya sudah terinstall beberapa plugin dan juga theme-nya ya. Jadi sudah terinstall beberapa ini pengaturannya. Jadi karena saya ingin teman-teman itu mulai dasar dari nol ya bikinnya, maka silahkan pilih aja create a new site gitu ya. Jadi ini memang benar-benar dari nol. Oke, klik aja di sini kemudian pilih continue ya. Kemudian di sini silahkan masukkan aja nama websitenya. Di sini saya coba kasih nama saya ya. Oke, kemudian di bagian bawah ini ada advanced option. Di sini pengaturan local site-nya namanya apa, kemudian page-nya atau foldernya disimpan kemana ya. Kalau teman-teman nggak mau ribet, ini diabaikan aja, langsung ke continue. Kemudian di bagian ini ada yang direkomendasikan, ada yang di custom. Itu teman-teman bisa pilih kalau mau pilih PHP-nya versi berapa, kemudian web server-nya itu apa, database-nya bagaimana. Ini bisa dipilih ya. Tapi kalau benar-benar baru ya, benar-benar baru membuat website gitu, jadi pilih aja yang direferensikan ya. Jadi langsung aja klik di sini dan klik continue. Kemudian username di sini silahkan ketik username sendiri. Dan kalau bisa username-nya unik gitu ya. Tapi ini hanya akan contoh aja, jadi biar gampang gitu. Jadi bisa dikombinasikan, misalkan A-nya diganti 4 atau berapa atau apa gitu ya, itu bisa banget ya. Jadi silakan dikombinasikan sendiri. Kemudian passwordnya, jadi ini teman-teman nanti ketika ingin dimigrasikan ke online maka pakai ini pakai username ini ya. Jadi kalau bisa username-nya memang harus unik gitu ya. Jadi biar nggak ada yang masuk membobol website kita gitu ya. Tapi ini hanya karena contoh aja saya bikin kayak gini biar mudah. Termasuk juga emailnya, silakan ketikkan aja email teman-teman. Ya, emailnya sesuai dengan email masing-masing ya. Kemudian di bagian bawah ini ada advanced option. Di sini ada pengaturan multi-site. Jadi kalau mau bikin website itu bertingkat-tingkat itu bisa teman-teman ya. Dan di sini nggak akan saya jelaskan sedetail mungkin ya, karena fokus kita akan membuat website personal branding gitu ya. Jadi ini nanti mungkin akan kita bahas di next video. Oke, kalau udah selesai ini semua diatur, klik add site. Kemudian nah ini teman-teman local WP ini sedang mendownload dan menginstal ini mesin websitenya ya. Jadi kita kan sebelumnya pernah belajar mengenai wordpress.com dan mengenai wordpress.org. Jadi sebenarnya kita itu sedang mendownload dan menginstal ini ya, filenya ini ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan mau mencoba mesin local servernya itu pakai SAM, jadi teman-teman harus mendownload secara manual gitu. Jadi ini di-download kemudian diinstalkan ke sini nantinya. Nah, karena ini kita pakai local WP, jadi local WP ini otomatis mendownloadkan sendiri ya. Jadi ini ya. Jadi di sini mendownload ya, download WordPress. Jadi sebenarnya dia sedang mendownload ini. Oke. Jadi kita bisa tunggu sampai selesai. Nah, ini sedang proses adding WordPress. Oke, kita tunggu dulu instalasinya. Mungkin bisa sambil membaca-baca dari software localhost ini, local server ini ya. Bisa dibaca-baca teman-teman. Juga mempelajari yang lain. Jadi bisa diekspor sendiri ya. Barangkali ada informasi yang butuh teman-teman dapatkan. Oke, sekarang WordPress-nya sudah terinstall di local servernya ya. Jadi kita sudah selesai bikinnya. Nah, di sini kita langsung bisa melihat ya. Di sini kita cek aja website yang barusan saya bikin. Kita open site. Di sini akan, nah ini teman-teman ya, sesuai dengan nama yang saya setting tadi, local agungbarata.local ya. Kita lihat. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Ini sudah jadi WordPress-nya. Dan sebenarnya WordPress ini berjalan di lokal ini ya, servernya ya. Jadi di manage oleh
local server ini, local host ini ya. Kemudian di sini kita bisa melihat ya, kalau teman-teman lihat di sini not secure ya, di not secure ini berarti kalau teman-teman gini, kalau teman-teman pernah lihat ya, ada website dengan HTTP, saya besarin dulu, HTTP kayak gini, misalkan gini ya, dengan HTTPS ini berbeda ya teman-teman. Jadi kalau yang ada S-nya ini berarti dia secure. Coba kita lihat misalkan Tokopedia. Dia pasti double banget ya, artinya double security-nya di sini. Jadi connection is secure ya. Jadi kayak gitu. Kalau ini nggak secure, ini berbahaya. Jadi terdeteksi dia itu situs yang berbahaya. Oke, gimana caranya biar ini bisa secure? Kita bisa atur di sini ya. Di sini di pengaturan local servernya, klik trust. Terus dulu ini klik lagi sampai dia trusted ya. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman, ini sudah trusted dan kita coba untuk mengaksesnya kembali. Di sini masih akan tetap kayak gini ya, tetap seperti semula. Terus bagaimana caranya agar menjadi HTTPS? Maka kita akan masuk ke dashboard dari websitenya ya. Sebelumnya kita ginikan dulu, kita on kan dulu biar ketika kita klik ini langsung masuk ke dalam dashboardnya. Nah, ini sudah kita pilih username-nya ya. Kemudian klik WP admin, berarti dia masuk ke dashboardnya. Kita tunggu. Oke, kita sudah masuk ke dalam dashboard atau halaman admin dari website WordPress-nya ya. Jadi di sini kita atur biar dia secure, kita pilih setting, kita ke general dan kita kasih dia S di depannya gitu ya, di sini S. Oke. Kemudian sekalian ya teman-teman sekalian ini diatur bahasanya, ini bisa diatur bahasa Indonesia atau bahasa Arab misalkan, terserah ya teman-teman ya. Cuma saya lebih enak itu bahasa Inggris ya, karena sudah terbiasa. Karena ada beberapa istilah itu kalau di Indonesia kan itu jadi lucu gitu ya. Jadi saya nggak lebih enak ke bahasa Inggris. Kemudian ini time zone-nya kita pilih Jakarta, ini ada Jakarta kayaknya. Jakarta mana ya? Kita pilih Jakarta, harusnya ada sih. Singapura, kok nggak ada ya? Sebentar, oh ini Jakarta. Oke, kemudian pengaturan tanggalnya. Kalau di defaultnya itu kayak gini ya, Oktober, kemudian tanggalnya, bulan, tanggal, tahun. Ini bisa kita ubah teman-teman ya. F-nya diganti ke sini. Jadi kayak gini. Jadi nanti tampilannya di misalkan ada artikel, jadi kayak gini tampilannya. 25 Oktober 2023. Jadi sesuai dengan letak yang biasa kita pakai di Indonesia ya. Kemudian ini pengaturan time formatnya. Pilih yang mana terserah teman-teman. Ini juga bisa terserah ya. Kemudian kalau udah selesai kita save change. Oke, udah selesai. Oh ya, ini belum kita setting tagline-nya. Sebentar lagi. Nah, ini ketika kita tambahkan tadi HTTPS ya, ini minta masuk lagi gitu ya. Minta untuk dimasukkan lagi username-nya. Di sini langsung aja kita masukkan lagi. Nah, kemudian di sini sudah secure ya. Kemudian kalau kita akses lagi, ini sudah secure. Nah, sudah nggak merah lagi, jadi connection is secure. Oke. Kemudian di sini juga tagline-nya saya tadi lupa. Jadi tagline ini semacam deskripsi singkat dari blog atau website yang kita bikin ya. Misalnya gini, personal branding, misalkan
Ini terserah teman-teman ya. Jadi misalkan kalau teman-teman profesinya adalah fotografer, ya tulis aja fotografer bagaimana gitu. Jadi sesuai dengan tagline masing-masing gitu ya. Oke, ini tagline-nya nanti akan muncul di sini ya. Nanti akan muncul di sini, ini akan muncul di situ di titelnya nanti. Kita save lagi. Oke. Kemudian oke, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, ini bisa kita refresh lagi, maka namanya tadi berubah ya. Tadi kan pakai huruf kecil, hurufnya nyambung, Agung Baratanya nyambung. Sekarang sudah ganti dan sudah ada di sini ada tagline-nya, tagline personal branding website ini. Kalau kita, nah ini sudah Agung Barata strip personal branding website. Jadi teman-teman bisa mengaturnya di bagian ini. Oke, segitu aja di video kedua di chapter yang kedua ini. Kita akan lanjut ke instalasi theme dan juga plugin-plugin ya. Apa itu theme, apa itu plugin, nanti kita bahas di video selanjutnya.